Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Pangepi Ali Rapsenjani dari kelas T4303 Angkatan 2019 dengan NIM 110419094. Nah, jadi di sini saya mau mempresentasikan mengenai video simulasi dari tugas besar mata kuliah elektronika digital. Nah, jadi di sini saya membuat sebuah rangkaian counter atau pencacah menggunakan 3 segmen. Nah, untuk tampilan rangkaiannya seperti yang ada di layar sini, kita bisa lihat di sini saya menggunakan Proteus. Nah, di sini saya menggunakan Proteus. Mengapa? Karena agar lebih mudah dan juga lebih cepat untuk melakukan simulasi dan juga lebih banyak untuk perlengkapannya sehingga lebih mudah untuk melakukan rangkaian tersebut dan juga lebih hemat memori menggunakan aplikasi lain seperti Multisim atau AutoCAD. Nah, mungkin bisa dilanjut. Baik, jadi di sini saya menggunakan bahan-bahannya itu ada decoder, ada GK, lalu ada 3 segmen, lalu ada NAN atau logic NAND, terus dan juga di sini ada oscilloscope. Nah, jadi oscilloscope ini untuk memeriksa sinyal pada rangkaian tersebut. Nah, lalu di sini ada pemasukan sinyalnya atau input sinyal. Jadi masuknya itu lewat sini. Nah, sini kita menggunakan sinyal kotak. Nah, mungkin itu untuk komponen-komponennya. Nah, untuk prosesnya itu gimana? Nah, jadi di sini ada sinyal kotak. Nah, jadi si sinyal kotak ini kita sambungkan. Nanti sinyal kotak ini akan mengalir masuk ke JK. Nah, nanti dari JK ini akan mengalir juga gitu. Voltnya ini kan kita di sini menggunakan volt dalam hertz ya, volt. Nanti dari hertz ini masuk ke JK dan nanti terhubung terus nanti mengalir ke decoder ya. Di sini saya menggunakan decoder 74LS47 di mana di sini mengubah biner ya. Nanti dari biner ini kita mengubah nih ke desimal. Nanti mengalir nih dari sini mengalir, setelah dikonversi masuk ke 3 segmennya. Nah, ini kan 1 ya. Nanti karena ini terhubung di sini, jadi ini masuk ngalirnya ke 1 segmen yang terakhir. Nah, terus di sini kan ada 3 ya, ada tiga baris lah ya. Kita bisa bilang. Nanti sini 4 bit ya. Sini kita pakai 4 bit. Nanti ini untuk yang angka awal ya. Maksudnya angka awal itu untuk angka yang satuan. Nah, jadi di sini kita mau bikin clock yang gitu ya. Segmen-segmen nanti bakal nampilin angka itu atau jumlah atau ukuran itu dari si hertz yang masuk ke si JK tersebut. Nah, nanti kita bisa ngelihat di sini nih ada berapa sih volt yang masuk gitu dari si sinyal kotak ini. Nah, nanti bakal muncul di sini. Bakal muncul di segmennya. Nah, untuk ini satuan. Nah, ini satuan yang ini, yang pertama. Nah, ini satuan masuknya. Nanti ini puluhan. Ya. Ini puluhan ya. Jadi sekotak ini ya. Ini juga sama sekotak ini. Lalu yang ketiga ini sama. Ini juga sama. Ini ratusan ya, angka ratusan. Nah, mungkin biar lebih paham lagi kita langsung aja mempraktekannya. Nah, jadi di sini saya awalnya pengen jadi sini gimana sih cara saya untuk memeriksanya. Oh ya, sebelumnya jadi rangkaian ini saya buat dengan kelompok tugas besar saya, yaitu dengan Iman,
Nurhasi Manulo dan juga Della. Nah, nanti di sini kami membuatnya ya untuk rangkaian tersebut. Oke, mungkin bisa lanjut. Nah, jadi di sini saya mau mulai untuk melakukan simulasi. Nah, jadi gimana sih untuk melakukan simulasinya? Oke, jadi di sini tuh kita untuk menganalisisnya itu kita menggunakan debug ya. Nah, jadi debug itu ada namanya run simulation time breakpoint. Nah, fungsinya itu adalah biar kita menggunakan waktu untuk simulasinya itu mau berjalan berapa lama sih simulasinya. Nah, nanti dengan run simulation yang time breakpoint ini kita dengan mudah gitu untuk menghitung seberapa lama sih aliran volt. Misal kita menghitung 1 detik. Nah, kita pengen tahu nih dalam 1 detik itu berapa sih jumlah volt atau jumlah voltnya, jumlah hertz yang masuk ke 7 segmennya gitu dengan melewati 4 bit ini dengan JK-nya ini. Nah, mungkin bisa langsung aja kita praktekkan. Nah, jadi pertama-tama sini kita klik ya. Nah, lalu sini ini kan frekuensinya hertz ya. Jadi kita mau masukin frekuensinya nih. Nah, karena kita mau masukinnya itu 1 hertz dulu, kita mau masukinnya 50 hertz ya. Nah, di sini ditugaskan itu dari 50 sampai 900. Nah, maka saya akan melakukan perhitungannya dari angka 50 terlebih dahulu. Oke. Dan disuruhnya itu dalam 1 detik ya untuk proses perhitungannya. Nah, ini kan udah ya dihitungnya, ini frekuensinya 50 Hz. Oke. Nah, langsung aja kita mulai eksekusinya. Nah, untuk eksekusinya ini ke debug ya, masuk ke run simulation time breakout. Lalu nanti di sini kita nentuin nih berapa nih waktu yang dibutuhin nih yang kita mau nih untuk menganalisisnya itu. Nah, di sini kita pilih 1 detik ya karena kita mau menganalisisnya itu selama 1 detik. Nah, dalam 1 detik itu apakah benar 50 Hz yang masuk ke segmen atau lebih atau bisa aja kurang gitu. Nah, langsung aja kita periksa, kita mulai. Oke, nah jadi sini sedang jalan simulasinya ya. Nah, ini sedang menghitung. Nah, ini sudah beres. Dan jika kita lihat di sini yang terhitung itu adalah 0,49 Hz ya, atau 49 Hz frekuensi yang masuk gitu. Nah, ini kenapa kok 49 Hz itu bukan 50? Nah, mungkin jika kita logikakan karena frekuensinya ini masuknya ini melewati beberapa JK, nah sehingga hertznya ini akan berkurang gitu, si frekuensinya itu akan berkurang seiring melewatinya beberapa JK gitu. Jadi di sini itu berkurang 1 itu dari 4 ini. Nah, mungkin kita coba ya di yang simulasi berikutnya. Untuk simulasi berikutnya ini kita stopkan dulu ya. Nah, sudah kita stopkan, lalu kita ganti nih, kita ganti frekuensinya ini ke, tadi kan sudah 50 nih. Nah, sekarang kita ganti ke 100 karena kita suruhnya itu 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 sampai 900. Jadi kita udah menetapkan yang 100 Hz. Lalu di sini di debug ini kita dalam 1 detik lagi ya. Nah, biar lebih terlihat saya geser ke sini. Nah, tadi kan sudah selesai tetapin 100 Hz. Apakah nanti hasil segmennya itu 100 Hz atau lebih atau kurang? Nah, mungkin kita bisa coba lagi. Ini tinggal kita oke. Dan di sini itu 0,99 ya. Jadi tidak jauh beda dengan yang 50 Hz di mana hasilnya itu berkurangnya itu hanya 1 ya, bukan 100 tapi 99. Nah, ini selanjutnya kita coba lagi nih yang 200. Kita dapatkan dulu ya yang 200, lalu kita run kembali.
Oke. Nah, yang 200 juga sama 199 ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Kita lanjut ke Advanced Master. Di sini ada settingnya itu static. Apakah sama? Oh ya, ini belum diubah ya. 200 itu sama tadi ya. Maaf. Yang kita ubah. Ini kita ubah ke 300. Run. Dan 300 juga sama. Yuk kita coba lagi di 400. Dan di 400 juga sama, 399 ya, kurang 1. Kita coba di 500. Nah, untuk 500 juga sama. Kita coba di 600. Ya 600 juga sama ya, 599. Kita coba di 700. Oke, 700 juga sama. Sekarang kita coba di 800. Di 800. Oke, untuk yang 800 juga sama ya. Oke, sekarang kita coba yang terakhir di 900. Nah, untuk yang 900 juga sama 899. Nah, jadi berdasarkan hasil yang kita dapatkan itu yaitu berkurang 1 ya dari hertz-nya itu ya, atau frekuensinya itu saat disimpan segmen. Nah, mengapa bisa begitu ya? Karena jadi kan kita memiliki 4 bit ya dari masing-masing JK gitu, baris JK. Nah, mungkin si frekuensinya ini akan masuk gitu ke dalam sana ke JK tersebut. Nah, mungkin sekarang kita mau lihat nih sinyalnya nih. Nah, untuk lihat sinyalnya kita run saja simulasinya. Oke, lalu di sini kita lihat simulasinya itu di sini ya, di debug. Nah, di bawahnya ada digital oscilloscope. Nah, di sini kita mau lihat dari yang awal dulu ya. Oke, untuk yang sini kita mau lihat yang 50 ya. Oke, jadi sini kita mau ngelihat ya sinyalnya.
Misalnya kita mau ngukur yang 50 nih. Nah 50 ini berapa sih sinyalnya kayak gimana gitu ya. Kita kepo gitu. Nah di sini kita tinggal running simulasinya. Lalu kita lihat sinyalnya ini debug ya. Lalu digital oscilloscope. Nah ini untuk sinyal itu seperti ini ya. Nah untuk sinyalnya itu seperti ini. Nah sinyal kotak ya. Nah ini seperti ini ya. Nah kode jauh itu seperti ini. Nah lurus gini. Nah untuk seperti itu ya untuk sinyal yang 50 Hz. Lalu gimana sih yang 100 Hz gitu ya, kita penasaran. Oke, untuk yang 100 Hz ini kita ganti ya. Lalu kita running lagi ya. Kita lihat sinyalnya. 100 Hz ini mirip-mirip ya dengan yang dengan yang 50. Dan sini kita bisa lihat ya ini perubahannya. Jika kita tadi geser ya. Dan perubahan dari 50-nya itu 50 itu lebih tinggi, dan saat di 100 itu agak kepotong ke bawah gitu ya tadi sinyalnya itu. Dan masih mirip-mirip ya. Nah, mungkin itu untuk yang 100. Lalu gimana yang 200? Oke, untuk yang 200 sama seperti ini ya. Untuk sinyal ini sama ya kalau kita lihat. Namun frekuensi ini lebih cepat ya dari sinyalnya ini ya. Kita bisa melihat dari grafik ini lebih cepat itu majunya itu ya. Oke, kita bisa lanjut ke 500 ya, karena dari 300 400 itu pasti kecepatan itu akan sama, namun pasti akan beda di 500. Oke, jika 500 kita lihat putaran. Oke, nah disini kita bisa lihat ya, ini kan dari atas gitu ya. Dari atas tadi kan ada kemiringan gitu dari sinyalnya. Nah mungkin karena itu 500 jadi sinyal itu makin turun gitu ya. Berarti ya makin tinggi frekuensinya makin cepat juga tuh sinyalnya itu bergerak gitu. Dan sinyalnya seperti ini. Dan lebih cepat ya. Oke. Kita mau lihat yang 900 nih yang terakhir nih, seperti apa sih kecepatannya, terus perbelokannya itu seperti apa ini, penasaran. Oke, kita nyalakan oscilloscope-nya, lalu kita buka digital oscilloscope, dan sini kita bisa lihat ya dari grafiknya itu ini miring ya di belakang ini ya, dan kita tahu ini grafiknya ini bergerak dengan cepat gitu ya. Jadi awalnya tuh lurus lalu melengkung gitu ya, dan ini sangat cepat banget ya grafiknya. Di sini kita bisa lihat dari pergerakannya, jika diukur dari sini cepat sekali ya dari grafiknya. Nah jadi seperti itu untuk pengerjaan tugas kami. Nah, untuk video simulasinya terima kasih telah menonton video simulasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.